Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan pertama November tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 Jam. Kegiatan penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas atau PAKU Integritas Batch 4 untuk tahun 2022 ini diikuti oleh pejabat gubernur, sekretaris daerah, ketua DPRD provinsi, dan pasangan para pejabat pemerintah daerah pada 7 provinsi di Indonesia. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan, makna integritas sering disederhanakan sebagai kejujuran, kebajikan, berperilaku baik dan benar, serta bermoral. Dalam pencegahan korupsi, makna integritas juga dikaitkan untuk para penyelenggara negara sebagai dasar dari semua nilai pribadi seorang pemimpin. Melalui kegiatan ini, KPK berharap jajaran pejabat pemerintah daerah dan keluarga dapat menjadi benteng dalam melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan strategis di lingkungan pemerintah daerah pada 7 provinsi. Untuk itu, program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara dengan harapan keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan tindak pidana korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka TA selaku pihak pemberi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gereja King Mimile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tersangka TA yang merupakan pihak swasta atau direktur PT WM selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 2 sampai dengan 21 November 2022. Penahanan dilakukan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Jakarta. Sebelumnya KPK telah menetapkan TA bersama 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu EO, Bupati Mimika, periode 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024, dan MS, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika atau pejabat pembuat komitmen. KPK menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai mitra kerja strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kepada Sekretaris Jenderal Cahya Hahareva dalam rangka Hari Jadi Inspektorat Jenderal ke-56 yang bertema Apip Berakhlak, Kemenkumham Bermartabat. Cahya menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkumham karena KPK telah dipercaya menjadi mitra kerja strategis dalam rangka penguatan peran pengawasan internal atau APIP pada Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Kepentingan-kepentingan selain melayani dan mensejahterakan masyarakat seharusnya disingkirkan selama seseorang menjabat sebagai pemimpin daerah. Dari berbagai contoh kasus, adanya kepentingan selain itu hanya akan mendorong para pemimpin daerah melakukan korupsi. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di hadapan para pejabat gubernur dalam kegiatan PAKU Integritas. PAKU Integritas dan berbagai program pelatihan anti korupsi ini adalah ikhtiar KPK untuk memberantas korupsi dari sektor pendidikan dan pencegahan. Alexander mengatakan, penindakan koruptor nyatanya tidak cukup menghentikan korupsi sehingga diperlukan penyadaran melalui pendidikan dan peran serta masyarakat seluruhnya, termasuk para pemimpin daerah. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan telah menyerahkan 2 kajian yang dilakukan KPK sebagai rekomendasi agar peradilan berintegritas. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada acara bincang peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjaga integritas aparatur di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara di Jakarta. Narasumber lainnya adalah Lulik Tri Cahyaningrum, Direktur Ditjen Badil Miltun, dan Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Muhammad Rizaldi. Sedangkan peserta acara terdiri dari stakeholder MA, Pemda DKI, TNI, advokat, akademisi UI, akademisi Jayabaya, dan sejumlah pegiat hukum pada lembaga swadaya masyarakat. Demikian kegiatan pencegahan penindakan dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi
yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.